Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan topik asuhan keperawatan di rumah ya, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan minggu lalu dan sesuai dengan kesepakatan SIPEN ya. Saya mohon maaf baru bisa mengirimkan link video pembelajaran hari ini karena kemarin saya sedang menyiapkan bahan ya. Semoga teman-teman bisa mengakses link pembelajaran sehingga materi yang harusnya teman-teman dapatkan ya sesuai dengan rancangan pembelajaran itu bisa teman-teman gunakan sebagai bentuk upgrade ilmu ya di keperawatan komunitas. Ya baik, saya share screen teman-teman. Ya, saya harap sudah terlihat ya materinya. Ya, Eh, kalau di layanan, ya, teman-teman mungkin mengenal istilah ini dengan istilah home care ya untuk teman-teman di klinis ya. Tapi teman-teman yang di puskesmas memang ada kegiatan kunjungan rumah ya, kunjungan ke wilayah ya. Jadi kalau di puskesmas itu ada bentuk kegiatannya itu dalam gedung dan di luar gedung ya. Nah, kalau di dalam gedung itu fokus pada asuhan keperawatan individu. Kemudian kalau di luar gedung itu ke masyarakat termasuk kunjungan rumah. Ya, baik. Ini saya paparkan sedikit terkait dengan eh, program ya, goals ya, visi Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa ini perlu saya paparkan? Karena ini mendukung kita ya, harapan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masyarakat itu mendukung program pemerintah ya, mendukung visi pemerintah, terutama kaitannya dengan eh, capaian visi Indonesia Emas 2045 ya. Nah, kalau kita lihat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 ya, kita harus memahami konsep bahwa negara yang kuat itu salah satu indikator yang bisa dinilai adalah dengan adanya pendapatan per kapita yang eh, tinggi, meningkat ya setiap tahunnya. Nah, Indonesia ini salah satu negara dengan pendapatan per kapita 5 besar dunia, yaitu sekitar ini ya. Bisa teman-teman baca. Kemudian kita juga ingin adanya transformasi, ya, terutama transformasi di bidang kesehatan, yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul, ya, dengan cara ya pemerataan kesehatan, ya, itu kesehatan untuk semua, ya. Kemudian saya juga perlu memaparkan terkait dengan arah pembangunan kesehatan, ya, dalam visi misi Presiden eh, saat ini ya, Presiden saat ini dalam rentang waktu 2024 sampai 2029 ya, di mana visi misi ini tertuang di Asta Cita. Nah, kesehatan ini ada di Asta Cita nomor 2 ya, yang ini ya. Lalu, ini memperkuat sistem kesehatan nasional ya. Nah, teman-teman laporan ya, dari laporan SKI ya, Indonesia masih menjadi peringkat kedua dengan prevalensi TBC terbanyak ya setelah India ya. Walaupun secara prevalence ada penurunan ya, tapi masih ada di posisi kedua, belum bisa bergeser ya. Sehingga ini tugas kita bersama, bagaimana caranya supaya eh, yang tadinya kita ada di peringkat dua eh, prevalensi TBC terbanyak bisa Hmm. 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 Ya, itu salah satunya dengan
program pemeriksaan kesehatan gratis. Ini program pemerintah saat ini ya. Kemudian kita juga menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Sekarang ada program yang namanya em, apa namanya, yang Koperasi Merah Putih ya, dan Klinik Desa ya. Saya nggak tahu ya di tempatnya teman-teman program ini sudah berjalan atau tidak gitu ya. Tapi harapannya ada ya, harapannya ada sehingga kita bisa berkontribusi di dalamnya. Kemarin saya diskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok ya. Untuk Koperasi Merah Putih itu baru diinisiasi di satu kelurahan. Kemudian untuk klinik desa ya itu belum belum ada. Sudah direncanakan tapi belum terrealisasi ya. Sedang proses untuk merealisasikan ya. Harapannya di setiap kabupaten kota ada ya koperasi Merah Putih klinik desa. Kemudian ini arah kebijakan ya, RIBK ini rancangan induk bidang kesehatan ya tahun 2025 sampai 2029 ya, sebagai terjemahan dari eh, apa namanya, rencana pembangunan jangka menengah nasional ya. Jadi rencana pembangunan eh, jangka menengah nasional adalah kesehatan untuk semua ya. Kemudian terwujudnya kesehatan untuk semua dengan indikator angka harapan hidup ya, usia harapan hidup dan angka kelahiran total. Ini bisa teman-teman baca ya, di mana indikator yang pertama sampai ke ini itu ya. Kemudian kita ingin masyarakat hidup yang sehat dan produktif untuk Indonesia yang berguna. Di sasaran strategisnya bisa teman-teman baca. Dan ini bisa menjadi program kita di masyarakat. Bagaimana apa kegiatan untuk mencapai sasaran strategis masyarakat sehat, kemudian apa rencana kita untuk memperkuat ya sistem kesehatan ya, kemudian teknologi kesehatan yang maju dan lain sebagainya ya. Ini hanya pengenalan aja ya, pengenalan aja, sebetulnya tidak ada masuk dalam apa namanya, rancangan pembelajaran, tapi paling tidak teman-teman tahu potret kebijakan saat ini ya. Ini ini indikator kinerja untuk mencapai visi dan sasaran strategis rancangan induk bidang kesehatan ya. Untuk masyarakat hidup sehat, misalnya di adolesen nih, di remaja ya. Oh, prevalensi depresi pada usia lebih dari 15 tahun menurun misalnya. Misalnya di komunitas gaya hidup sehat, kita ingin kegiatan-kegiatan kita lebih banyak untuk menurunkan prevalensi obesitas. Ya. Misalnya untuk sistem kesehatan yang kuat, ya kita ingin kegiatan-kegiatan kita lebih banyak ya untuk mencapai indikator ini, ya. Itu maksud dari PPTI. Nah, terkait dengan perawatan di rumah, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, gitu ya? Ya, karena secara usia ya, memang yang banyak memanfaatkan fasilitas ini adalah kelompok usia dewasa sampai dengan lansia, ya. Terutama kaitannya dengan penyakit kronik, ya, di mana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah lansia, ya. Nah, masalahnya adalah ada beberapa kondisi yang di keluarganya itu tidak memiliki caregiver atau caregivernya itu terbatas waktunya bersama lansia ya, sehingga memerlukan bantuan dari profesional kesehatan untuk ya merawat individu yang mengalami masalah kesehatan kronis ya. Ya ini apalagi kalau masalah kesehatan yang diderita adalah kaitannya dengan infeksi, ini butuh profesional kesehatan ya. Bisa jadi sifatnya interpret profesional karena
nanti akan ada kaitannya dengan aspek medis, ya, peresepan obat-obatan, ya, misalnya antibiotik. Kalau perawatan mungkin kita bisa, ya, perawatannya bisa, kemudian kita eh, bentuknya interkolaborasi, ya, interprofessional collaboration, ya. Ya, ini nih contohnya di USA, ya. 1 dari 5 orang, ya, populasi di USA itu mengalami terjadi peningkatan kasus infeksi, ya, akibat penyakit kronis, ya, apalagi untuk penderita yang bed rest, yaitu kita perlu treatment, ya. Ini pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan akibat infeksi. Kalau kita lihat di sini, memang terjadi tren penurunan, ya, dari 2019 sampai 2022, ya. Tapi tidak boleh diabaikan juga, ya. Jangan sampai grafiknya naik kembali, ya. Itu. Ini secara global, ya. Saya ngomongin data US. Kalau di Indonesia bisa jadi datanya lebih lebih banyak, ya, prevalensi orang dengan penyakit infeksi di masyarakat. Ya, buktinya TB aja kita peringkat kedua terbanyak di dunia, ya. Ini secara prevalensi jumlah orang yang memerlukan perawatan di rumah di Jepang, ya, pada tahun 2022, ya. Jadi memang kebutuhan untuk perawatan di rumah, ya, after discharge planning, ya. Jadi kalau teman-teman nanti eh, memulangkan pasien, jangan lupa untuk memberikan edukasi apa yang harus mereka lakukan kalau sudah di rumah. Ya, kalau di clinical setting itu kita bisa handle, ya, kolaborasi dengan keluarganya, ya, kerjasama juga dengan pasien. Tapi kalau sudah di rumah, ya, kita perlu menyampaikan, Pak, Bu, di rumah nanti ini yang harus dilakukan, ya. Jadi masyarakat, pasien dan keluarga tahu, ya, kalau memang memerlukan eh, caregiver, ya, kalau memang memerlukan perawat untuk melakukan kunjungan rumah, ya, mereka akan minta biasanya. Dan bahkan ada beberapa rumah sakit yang menyediakan layanan ini, ya. Ini contohnya, ya. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang kerja di sini mungkin, ya. Ini salah satu beberapa contoh yang memiliki produk home care. Ada rumah, kemudian Insan Medika, dan lain sebagainya. Saya tidak sedang promosi, ya, tapi memberikan contoh, ya, beberapa contoh. Ini, ya, lansia memang yang paling banyak dan kebanyakan di kota-kota besar, ya, karena kesibukan dari anggota keluarganya sehingga uh, tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat, ya, anggota keluarganya yang mengalami masalah kesehatan, ya. Secara definitif saya tidak menyampaikan, ya, yang gamblang banget, ya. Teman-teman juga sudah tahu, gitu, ya, bahwa home care ini diperuntukkan untuk orang-orang yang untuk kelompok-kelompok rentan, betulnya, yang memerlukan caregiver. Saya bilang caregiver, kenapa? Caregiver ini orang-orang yang dikhususkan untuk merawat lansia, orang-orang yang merawat lansia tapi body of knowledge-nya bukan profesional kesehatan. Ya, tidak harus dari profesional kesehatan. Ya, kalau profesional kesehatan, ya, perawat home care nyebutnya, ya, perawat yang melakukan kunjungan rumah. Kalau caregiver ini siapapun bisa menjadi caregiver, ya, walaupun dia tidak kuliah kesehatan. Ya, ini silakan teman-teman baca, ya. Aspek yang kita kelola dari segi keperawatan adalah biopsikososiokultural spiritual. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman datang ke pasien, pastikan yang teman-teman treatment itu tidak hanya aspek fisik, ya, tapi perhatikan aspek lainnya. Karena ini seperti circle, ya. Sakit fisik bisa mempengaruhi psikis, ya. Demikian juga sebaliknya, ya. Kita mengenal istilah psikosomatis, ya. Saya yakin teman-teman sudah lebih antem, ya, terkait dengan ini, ya. Bahkan
Untuk pasien-pasien yang di ambang kematian, ya, yang sudah tua gitu ya, yang sudah sakit-sakitan, mereka juga ingin dipersiapkan untuk meninggal dengan tenang, ya. Kalau di rumah sakit, mereka ingin meninggal dengan tenang, layaknya gitu ya. Ini ada kata home, at home, artinya ada kenyamanan, ketenangan, ya, ada support dari keluarganya, ada pendampingan dari keluarganya, gitu ya. Itu yang sebetulnya mereka butuhkan, ya. Ini strateginya, buat the family, ya. Arahkan keluarganya mesti ngapain, ya. Kaji apa yang mereka butuhkan. Kemudian perkenalkan ya pilihan perawatan yang tersedia. Lalu ada juga yang keluarganya mengalami dysfunction, ya. Ada diagnosis perawatan kan diskusi proses keluarganya, ya. Karena ya kondisi sosial ekonomi, ya. Kemudian bonding anggota keluarganya yang kurang, ya. Kemudian eh, tidak fleksibel, ya, di dalam keluarganya terlalu kaku, ya, sampai dengan tidak tersampaikannya kebutuhan dari pasien, ya, ada bahasa tidak enak, itu merepotkan anaknya, ya. Kemudian ada psikopatologis, ya, kondisi psikopatologis, eh, ketidakefektifan dalam memanajemen krisis dalam keluarganya, ya, bahkan kekerasan dalam keluarga, ya. Ini beberapa regulasi terkait dengan nursing home, ya. Tujuannya adalah kita pengen quality of life-nya si pasien dan keluarganya, ya, dengan memberikan nursing service yang relevan dengan kebutuhan, ya. Nah, supaya kita tahu ini relevan atau tidaknya, kita kaji dulu, ya. Kaji secara komprehensif, ya, dari aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual, ya. Proses keperawatan itu eh, harus dilakukan secara kontinu, ya. Continue. Makanya saya bilang tadi, kalaupun tadi pasiennya dirawat di rumah sakit, paling tidak saat discharge planning, teman-teman sampaikan apa yang harus dilakukan oleh keluarga, pasien dan keluarganya saat di rumah, agar perawatannya dilakukan dengan tentunya apa yang, misalnya perawatan pasien DM nih, ya, keluarga dan pasien mesti ngapain supaya gula darahnya itu tidak meningkat drastis, ya. Ini bisa teman-teman baca. Beberapa faktor yang mempengaruhi seorang memilih untuk merawat pasien ini di rumah, harga, ya, biaya, ya. Di rumah sakit per malam per ruangannya itu berapa, ya, itu mempengaruhi, ya, mending dirawat di rumah aja deh, nanti minta perawat atau dokternya datang ke rumah, ya. Ada juga karena filosofi outcome-nya, ya, di si pasien dan keluarganya sudah terdoktrin, ya, ya, sudah apa ya, di keluarganya sudah terbiasa bahwa kalau sakit dirawatnya di rumah aja. Ada juga yang mempertimbangkan proses administrasinya yang ribet. Kemudian ingin dilayani secara khusus, ya. Kalau di rumah sakit kan semua pasien dan keluarganya diperlakukan sama, ya. Kita perlakukan sama. Ada juga mempertimbangkan tahap, saya pengen dirawat sama orang ini khusus. Ada juga yang punya fasilitas pribadi di rumah dan ingin dimanfaatkan. Ada juga pertimbangan nis, ya. Kalau di rumah saya bisa atur, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini bisa teman-teman baca, ya. Saya tidak terlalu membahas satu persatu, ya, terkait dengan ini. Ini terkait dengan Perkesmas, ya. Ini bisa juga teman-teman baca, ya. Intinya perawatan kesehatan masyarakat ini, salah satu bentuk praktik yang dilakukan adalah melakukan kunjungan ini. Sasaran kegiatannya adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, dari aspek preventif,
ya, promotif dan preventif ya. Oh ya teman-teman, intervensi keperawatan itu ada basic nurse dan advanced nurse ya, post basic ya. Basic nurse itu harus teman-teman kuasai ya, tindakan basic karena itu kompetensinya teman-teman sebagai seorang nurse. Post basic nanti saat teman-teman sudah kuliah spesialis. Tapi saat teman-teman kuliah pendidikan nurse ya, S1 plus nurse ya, yang harus teman-teman kuasai adalah tindakan basic, intervensi basic saja ya. Ini paradigma perawatan kesehatan masyarakat bahwa eh, empat faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, artinya bahwa seseorang bisa sehat kalau aspek ini imbang. Ada beberapa orang yang baru datang ke pelayanan kesehatan, kalau udah nggak bisa bangun, ya kebanyakan kan gitu. Kalau di masyarakat Indonesia, yang sifatnya screening itu inisiatif sendiri itu jarang sekali. Ya, kalau udah batuk, pilek, udah oh gitu ya, udah nggak bisa bangun dan tempat itu baru dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Nah ini yang kesadaran ini yang harus kita uh, tanamkan di dalam diri kita dulu, ya, spreadkan ke orang-orang di sekitar kita. Ya, ini prinsip perawatan di rumah bahwa kita harus memahami keluarga itu sebagai unit. Ya. Kemudian tujuan perawatan adalah memberikan asuhan perawatan pada keluarganya untuk meningkatkan kesehatan keluarganya. Ya, nggak boleh hanya individu yang sakit saja, tapi keluarga secara keseluruhan itu kita intervensi. Paling tidak kita menemukan satu masalah ya yang sifatnya itu aktual, risiko atau wellness. Ya. Jadi masalah keperawatan itu tidak harus aktual semua. Masalah risiko dan wellness juga bisa kita berikan intervensi, ya. Sehingga sasarannya itu tidak hanya individu yang sakit, tapi individu yang sehat juga di keluarga tersebut. Ya, keluarga sebagai sistem. Ya, proses perawatan itu sama ya, mau di area perawatan mana. Ya, mulai dari proses mengkaji hingga evaluasi. Ini pengkajian keperawatan keluarga ya. Kalau template dari kementerian seperti ini ya. Tapi di puskesmas biasanya kita poles ya sesuai dengan eh, apa namanya kondisi yang ada di puskesmas tersebut. Ya. Namun secara intinya ya semua aspek di dalam ini sudah ada tertera ya. Bentuknya memang berbeda, tidak harus gamblang kotak-kotak begini. Karena bisa jadi nanti panjang kan tulisnya. Contohnya ya, status gizi dan sebagainya, status imunisasi dan sebagainya, penampilan umum. Ini bisa saja kita narasi kan. Ini juga aspek ini juga ada, tapi ini sekali lagi ini tidak harus begini. Saya hanya ingin memberikan gambaran ke teman-teman apa saja tuh yang harus ada di asuhan perawatan keluarga, ya. Intinya yang kita kaji adalah tugas kesehatan keluarga sebetulnya, mulai dari mereka mengenal masalah kesehatan sampai dengan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. 5 tugas kesehatan keluarga harus selalu di. Ya. Nanti yang kita ukur adalah tingkat kemandirian keluarga. Nah, ini bisa dilihat. Ini tabel rencana perawatan, ya, memuat tanggal atau nomor diagnosis, ya, diagnosis perawatan yang diangkat. Ini tujuan, ada TUM dan TUK, ya. TUM dan TUK. TUK-nya itu sesuai dengan 5 tugas kesehatan keluarga. Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, keluarga mampu membuat keputusan, keluarga mampu merawat, keluarga mampu memodifikasi lingkungan, sampai dengan keluarga memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Intervensinya juga sama. Untuk mencapai ini, intervensi yang teman-teman susun apa? Ya, ini sih perlu saya baca. Teman-teman bisa lihat ya template untuk implementasi dan evaluasi. Nah, karena ini di keluarga,
Jadi pada saat teman-teman melakukan implementasi langsung dievaluasi saat itu juga, ya. Langsung dibuat soapnya, ya, dan tanda tangan perawat yang melakukan intervensi. Ini contoh daftar diagnosis ya. Saya rasa bisa teman-teman baca. Ini pengukuran tingkat kemandirian 1 sampai 4 ya. Dikatakan eh, mandiri tingkat 1 kalau keluarga mampu menerima perawat dan keluarga menerima pelayanan kesehatan ya sesuai rencana keperawatan keluarga ya sampai dengan semua indikator ini terpenuhi di kemandirian ya. Baik teman-teman. Saya rasa itu materi yang saya sampaikan hari ini ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman buka link YouTube-nya dan simak materi yang saya sampaikan ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman sampaikan melalui Sipen. Minta bantu Sipen menyampaikan list pertanyaannya ke saya. Nanti akan saya respon. Ya, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Selamat melanjutkan kegiatan kita masing-masing.